warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan membahas tentang jaringan yang berperan pada transportasi tumbuhan dan kemudian selain itu bagaimana transportasi air pada tumbuhan dan bagaimana transportasi nutrisi dari daun untuk seluruh bagian tumbuhan. Karena kita tahu bahwa semua tumbuhan, bagian tumbuhan tersusun atas sel. Sel membutuhkan nutrisi. Nah, kalaupun transportasi air, karena proses fotosintesis membutuhkan air ya, seperti yang adik-adik pernah pelajari dulu ketika di sekolah dasar. Baik, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama mengidentifikasi jaringan yang berperan dalam sistem transportasi tumbuhan. Kemudian yang kedua mendeskripsikan proses transportasi tumbuhan. Ya, nah, mengapa penting untuk kita belajar tentang transportasi pada tumbuhan ini? Ya, agar kita mengetahui sistem transportasi pada tumbuhan. Yang pertama oksigen dan nutrisi dan yang kedua adalah zat sisa metabolisme. Oke. Nah, sekarang kegiatan belajar kita ya akan mengkaji tentang penyelidikan transportasi pada tumbuhan. Ya. Oke. Nah, sistem transportasi pada tumbuhan ada dua jaringan yang kita kenal. Yang pertama adalah jaringan xilem dan jaringan phloem. Jaringan phloem ya. Nah, di mana xilem berfungsi adalah untuk mengangkut air dan mineral dari tanah ke daun. Karena seperti yang kita ketahui bahwa proses fotosintesis itu terjadi pada daun, betul sekali. Kemudian phloem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tumbuhan. Nah, setelah proses fotosintesis dilaksanakan di daun, sehingga proses selanjutnya adalah bagaimana mentransportasi hasil fotosintesis tersebut ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, disinilah berperan jaringan phloem. Nah, di mana xilem dan phloem yang ada di akar bersambungan dengan xilem dan phloem pada seluruh bagian tumbuhan. Nah, transportasi air. Nah, sekarang kita coba bahas tentang transportasi air. Nah, kalau kalian mau melihat tentang bagaimana gambaran phloem secara detail, kalian bisa membuka buku paket kalian. Nanti ada yang yang dipotong secara membelah ke atas, ada yang dipotong membelah ke samping. Kalian bisa lihat di situ ada bagian akar, ada akar dikotil dan monokotil, batang dikotil dan monokotil. Nah, sekarang coba kita akan membahas tentang kenapa, pertanyaannya bagaimana air dari akar ya, dari yang diserap oleh akar bisa naik ke atas tumbuhan, bisa naik ke atas daun. Padahal tingginya kan bisa sampai 10 meter. Bahkan ada yang nyampe 20 meter. Kalau di hutan-hutan lebat itu ada yang sampai 30 meter. Lalu bagaimana caranya air itu bisa naik ke atas? Nah, coba kita pelajari. Ada beberapa peristiwa masuk dan keluarnya air dari tumbuhan yang dipengaruhi oleh lingkungan. Yang pertama adalah transpirasi. Kalian pernah lihat tumbuhan yang punya peristiwa di mana ketika musim kemarau tumbuhan itu akan menggugurkan daunnya. Sementara pada musim hujan daunnya akan lebat sekali. Tentu kalian pernah lihat. Nah, kenapa itu terjadi ya? Peristiwa itu terjadi karena proses yang namanya transpirasi air atau proses keluarnya uap air dari tumbuhan melalui stomata. Nah, stomata ini dikenal dengan mulut daun, ya. Oke. Kemudian selain itu, peristiwa masuk dan keluarnya air ada dikenal dengan difusi dan ada dikenal dengan osmosis. Nah, perpindahan molekul zat terlarut dari konsentrasi tinggi ya ke konsentrasi rendah itu dikenal dengan difusi. Sementara osmosis itu adalah perpindahan molekul zat pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui membran semi permeabel. Nah, bagaimana sih sebenarnya model air masuk ke dalam xilem, kemudian dari xilem itu diangkut ke atas daun? Nah, coba kita lihat. Awal mulanya air masuk melalui epidermis, kemudian menuju ke korteks, setelah dari korteks menuju ke endodermis, setelah dari endodermis menuju ke perisikel, dan yang terakhir adalah masuk ke dalam
Xilem. Coba kalian lihat ini. Nah, ini adalah model air yang masuk melalui ruang antar sel. Nah, kalau ini ruang antar sel masuk ke dalam ya, sampai dia menuju ke xilem. Nah, kemudian di sini juga ada yang masuk melalui rambut akar ya. Nah, di sini adik-adik dari pembuluh xilem ini bagaimana kemudian bisa naik ke atas nih, bisa naik ke daun. Padahal ada yang tumbuhan itu yang tingginya bisa sampai 10 meter ya, 20 meter seperti yang Ustadz sampaikan tadi ya. Nah, coba kita lihat transportasi air. Nah, ternyata ada 3 peristiwa yang kita kenal dalam transportasi air. Yang pertama adalah daya kapilaritas batang. Nah, daya kapilaritas batang ini adalah air yang berada pada batang tanaman akan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan air yang berada pada tanah. Nah, karena apa? Karena terjadinya proses fotosintesis tersebut ya, sehingga daun membutuhkan asupan air yang banyak. Nah, sehingga air dari jumlah air di batang itu dia lebih banyak. Kemudian ada tekanan akar. Apa yang dimaksud dengan tekanan akar itu, Ustaz? Tekanan akar itu dihasilkan dari air yang masuk dari korteks akar. Tetapi tekanan akar ini hanya bisa terjadi jika tidak terjadi proses transpirasi pada tumbuhan. Apa itu, Ustaz? Proses transpirasi yang seperti Ustaz sampaikan tadi, keluarnya uap air dari mulut daun. Oke? Nah, selanjutnya adalah daya isap daun dan transpirasi. Daya isap daun ini seperti yang kita tahu bahwa terjadi proses fotosintesis di daun, sehingga daun itu dia adanya penggunaan air oleh bagian daun akan menyebabkan terjadinya tarikan terhadap air yang berada pada bagian xilem, karena dalam proses fotosintesis itu dia membutuhkan air. Nah, ada air yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis itu yang menyebabkan air dari xilem di batang itu naik ke atas. Oke. Kemudian ada kohesi dan adesi, di mana kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang sejenis. Contohnya apa? Antar molekul air, kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang tidak sejenis. Oke. Ya, contohnya juga ada gaya antara molekul air dengan dinding pembuluh. Nah, ini. Oke. Nah, di mana ada air di daun gitu kan? Kemudian ada juga air di akar. Nah, ini dia kecenderungannya untuk berikatan gitu kan. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya suatu air kemudian dari akar naik ke atas ke daun. Kemudian ada juga gaya antar molekul air dengan dinding pembuluh. Nah, air itu kita tahu senyawanya adalah gas hidrogen dan oksigen. Nah, kemudian ada dinding pembuluh. Nah, ini adalah senyawa yang berbeda. Ini adalah molekul yang berbeda. Kemudian itu yang menyebabkan kedua zat ini kemudian dia bisa berikatan. Oke, lalu bagaimana Ustadz dengan transportasi nutrisi? Kita tahu bahwa di daun itu terjadi proses fotosintesis yang menghasilkan karbohidrat dalam bentuk gula dan asam amino. Lalu bagaimana bisa ditransportasikan atau bisa dikirimkan ke seluruh bagian tumbuhan, Ustaz? Padahal seluruh bagian tumbuhan itu tersusun atas sel, di mana kita tahu bahwa sel dia membutuhkan asupan nutrisi. Nah, dari proses fotosintesis yang terjadi pada daun. Oke, memang di batang juga ada proses fotosintesis selama di batang tersebut terdapat kloroplas ya, yang terdapat di dalamnya ada pigmen klorofil. Oke. Bagaimana dengan transportasi nutrisi? Transport nutrisi itu terjadi melalui pembuluh angkut yang bernama floem, betul. Nah, lalu bagaimana Ustadz bisa terjadi floem itu bisa mengalir melalui pembuluh floem itu dialirkan nutrisi dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, ini terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi gula yang tinggi pada daun, sedangkan di seluruh bagian tumbuhan itu konsentrasi gulanya cenderung lebih rendah. Nah, sehingga nanti konsentrasi gula, kenapa di daun konsentrasi karbohidrat tinggi? Karena memang dibuat dari sana karbohidrat plus karbohidrat dalam bentuk gula itu ya, dan asam amino itu dibentuk di daun melalui proses fotosintesis, sehingga
dari daun nanti kemudian akan dialirkan kemudian dari daun, karena daun itu dia mempunyai konsentrasi gula yang tinggi, sementara di batang, di akar, dan di bagian tumbuhan lainnya masih dia konsentrasi gula itu cenderung lebih rendah, sehingga dia akan mengalir dari konsentrasi yang tinggi menuju konsentrasi yang lebih rendah, sehingga akhirnya seperti yang adik-adik lihat di sini. Nah, di sini terjadi proses fotosintesis di daun, kemudian nanti dari daun karbohidrat ini dan asam amino ini kemudian dialurkan ke seluruh bagian tumbuhan. Kenapa terjadi itu semua? Karena di daun ini terdapat konsentrasi gula yang lebih tinggi daripada bagian tumbuhan lainnya. Oke, adik-adik itu dulu yang kita pelajari. Nah, kesimpulannya adalah jaringan yang berperan dalam transportasi air dan nutrisi pada tumbuhan adalah xilem dan floem. Xilem yang seperti yang Ustadz ucapkan tadi, dia berperan pada transportasi air dari akar menuju kepada daun. Kemudian floem dia berperan sebagai yang mengalirkan nutrisi dari daun menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, transportasi air dia melalui epidermis ya, kemudian korteks, endodermis, perisikel, kemudian baru masuk ke xilem. Sementara transportasi nutrisi itu terjadi karena perbedaan konsentrasi gula pada daun dan bagian tumbuhan lainnya. Oke, itu adik-adik. Nah, tugas kalian adalah sekarang kalian harus belajar, karena pada pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan ujian ulangan harian. Nah, materinya adalah tentang sistem tentang transportasi pada tumbuhan. Nah, yang ikut online nanti akan ada ujian online, tetapi mohon maaf sekali dia terbatas ya. Dia terbatas waktunya terbatas, jadi satu soal itu hanya bisa kalian jawab dalam waktu mungkin 10 detik atau 5 detik. Nah, jadi kalian yang ikut online nanti harus lebih cepat jawabnya ya, supaya nanti lebih adil dengan adik-adik yang ikut pembelajaran offline ya. Terima kasih adik-adik, sampai bertemu kembali pada mata pelajaran materi pembelajaran biologi selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.